Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Rili. Nah, di sini kita akan membahas tentang salah satu materi terakhir dari bab 1, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, di sini kita akan membahas tentang notasi ilmiah dan konversi satuan. Nah, mungkin coba kita lihat contoh gambar ini. Nah, di sini yang di bawah itu kelihatan ya, ada gimana nih bacanya ya? Oke, itu nolnya ada berapa? Nolnya ada 8 nolnya, kemudian angkanya sangat banyak sekali. Nah, bagaimana ya? Kemudian tuh yang di atas apa ya? Nah, yang di atas itu ada 52.081 dikali 10 pangkat 12. Nah, kalau adik-adik tahu, nah ya, anak-anak tahu bahwa di sini angkanya ini sama. Nah, tapi penulisannya saja yang berbeda. Kalau yang di atas itu lebih sederhana, tapi yang di bawah lebih banyak angka yang harus ditulis gitu. Nanti kita lihat apa maksud dari angka-angka tersebut. Nah, kita mulai dari notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar ya, seperti tadi, angka yang tadi ya, atau yang sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Ini maksudnya supaya mempermudah kita menulis angka-angka yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Nih contoh gambar tadi. Nah, ini seperti ini ya. Kelihatan yang di atas itu angkanya sangat besar ya. Nolnya ada banyak angka. Nah, sedangkan yang di bawah ini sangat kecil. 0,0004, nolnya ada 4 kali, kemudian 4205. Nah, jadi angka-angka yang sangat besar dan sangat kecil ini cukup rumit dan cukup banyak untuk dituliskan di buku ataupun di papan tulis gitu. Ini kan sangat ribet gitu, sangat banyak sekali yang harus ditulis. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya akan Ustazah jelaskan dalam video berikut ini. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini digunakan untuk bilangan yang sangat kecil ataupun bilangan yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk meringkas atau mempersingkat penulisan angka yang besar, maupun kalau yang besar biasanya angkanya sampai nolnya sampai banyak gitu ya, kayak 1 miliar gitu kan, nolnya ada 9, begitu juga seterusnya. Kemudian kalau misalnya 0,00000 gitu ya, yang dia memang banyak angkanya. Nah, jadi itu kan ribet ditulis dalam kalau kita tulis semua gitu. Jadi fungsi dari notasi ilmiah ini adalah untuk meringkas dan menghindari kekeliruan dalam penulisan jumlah nol. Nah, misalnya gini ya. Jadi di sini ada contoh jarak antara bumi ya dengan matahari itu adalah 149.600.000 kilometer. Nah, ini kan angkanya sangat besar ya. Nah, ini bisa kita ringkas. Nah, jadi nol yang di sini bisa kita ringkas penulisannya dengan cara menuliskan 149,6 kali 10 pangkat
km. Nah, dari mana ini? Dari mana? Kali 10 pangkat 6 itu dari sini. Jadi kalau misalnya 149,6 kita kali dengan 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta. Nah, nolnya ada 6. Tuh ya. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah sama dengan 149 6 0 lagi. Nah, ini sama hasilnya gitu. Jadi kalau ringkasnya begini, kalau ustazah biasa begini 149,6. Nah, ini kan nolnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kita geser aja komanya. 1 2 3 4 5 6. Nah, isilah ini dengan 0 gitu. Koma 0 di ujung. 0 ini kan kalau koma 0 kan ngapain ditulis kan, nggak penting. Jadi makanya hasilnya jadinya begini, 149.600.000 km. Nah, jadi singkatnya ditulis seperti ini. Begitu. Itu contoh. Nah, jadi itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya pangkat yang positif ya, misalnya pangkat yang positif ada 10 pangkat, ini pangkat positif ya. Jadi 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 10 pangkat 1 itu sama dengan ya 10 ya. Kemudian 10 pangkat 2 nolnya ada 2 gitu. Selanjutnya sampai misalnya 10 pangkat 5 nolnya ada 5. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau pangkat negatif itu dia 1 per misalnya 10 pangkat 1. Nah, ini sama dengan 10 pangkat mid 1. Nah, jadi kalau ini kita hilangkan 1 pernya kita hilangkan, dia jadi pangkat negatif gitu. Nah, ini sama dengan 0,1. Kemudian misalnya 1 pangkat 10 pangkat 5, misalnya 1 per 10 pangkat 5 ini sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, pangkatnya jadi minus 5 atau 0,00001. Nah, jadi 5 angka di belakang koma. Nah, ini ada 5 angka di belakang koma. Jadi pangkat minus itu sama dengan 5 angka belakang koma. Begitu. Oke. Jadi makanya tadi ya, untuk matahari ini kan ada komanya kita tarik ke sini ya. Komanya kita tarik ke sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, tinggal koma di sini. Jadinya 149,6 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena dia nolnya di sini ada 5, kemudian ada 6 di sini. Nah, jadi angka yang digeser itu ada 6 angka. Nah, tapi ini pangkat positif. Nah, ini pangkat positif karena dia angkanya adalah positif. Nah, bagaimana kalau misalnya pangkat negatif? Ya, kalau
Kalau pangkat negatif, saya contohkan, misalnya pangkat negatif ya, pangkat negatif misalnya 0,0000157 misalnya. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 angka di belakang koma. Jadi kita geser aja supaya dia jadi angkanya nggak banyak gini, kita geser aja komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi komanya di sini, koma 0. 0 kan nggak ditulis lagi, jadi ditulisnya 157 kali 10. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kali 10 pangkat minus 6 gitu. Jadi kalau dia dari koma kita ubah ke angka seperti ini, nah dia pangkatnya negatif karena aslinya kecil. Tapi kalau tadi kan kalau yang bumi tadi kan 149.600.000 tadi kan kilometer satuannya. Nah, ini kan kita menggeser dari yang besar dari depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini jadinya 149,6 kali 10 pangkat 6. Karena ini dari yang tidak punya koma kita rubah jadi yang punya koma, kita kurangi nolnya. Tapi kalau yang ini dia dari yang berkoma 0,000157 tadi kita rubah menjadi tidak berkoma supaya penulisannya sederhana, jadi nggak terlalu banyak nolnya gitu. Oke, itulah tadi tentang notasi ilmiah ya, penjelasan sedikit tentang notasi ilmiah. Kenapa Ustazah tulis di papan tulis? Karena kayaknya agak susah untuk menjelaskannya di sini. Jadi lebih enak kalau menulis di papan tulis. Jadi itu penjelasan singkat tadi ya tentang notasi ilmiah. Nah, kita akan lihat bagaimana penggunaannya dalam konversi satuan. Nah, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud konversi satuan. Nah, konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam besaran lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Nah, syaratnya apa? Nah, syarat dari konversi satuan itu adalah satuan yang akan diubah dan satuan pengubah merupakan satuan dari suatu besaran yang sama. Nah, jadi misalnya kalau kita mengubah besaran panjang ya, kita harus mengubahnya juga ke satuan yang besaran panjang juga. Jangan nanti ubah satuan besaran panjang kita rubah ke satuan massa atau misalnya satuan waktu gitu, itu kan nggak nyambung. Jadi besarannya harus sama. Nah, ini mudah-mudahan gambarnya kelihatan ya. Masih ingat ya, ini pelajaran SD, Ustazah rasa sudah belajar. Nah, ini adalah konversi satuan untuk besaran panjang. Ada tangga-tangganya mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai ke milimeter. Nah, untuk jenjangnya gitu, misalnya dari atas ke bawah itu dikali, sedangkan dari bawah ke atas itu dibagi. Masih ingat ya? Jadi 1 kilometer itu berapa hektometer, Ustazah? Nah, jadi ini turun satu tingkat. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer.
Atau kalau kita tulis itu yang di tengah ya, 10 km sama dengan 10 pangkat 1 hektometer. Nah, ini seperti notasi ilmiah yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Bagaimana kalau kilometer ke milimeter, Ustazah? Nah, kalau kilometer ke milimeter itu ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 tingkat. Jadi 1 kilometer ke milimeter yang paling bawah, nah itu nolnya ada 6. Jadi kita pangkatkanlah 1 kilometer itu menjadi 10 pangkat 6 milimeter. Ini seperti notasi ilmiah yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Kemudian kita lihat itu yang paling bawah 100 cm dirubah ke hektometer. Jadi 100 cm sama dengan 100 dikali 10 pangkat berapa? Coba lihat ya, centimeter naik ke hektometer. Kita lihat sentimeter ke desimeter 1 tingkat, ke meter 2 tingkat, ke dekameter ada 1 tingkat lagi, dan ke hektometer ada 1 tingkat lagi. Jadi kira-kira berapa? Nah, ini kan dibagi 100 cm berarti ada berapa ini? 10 hektometer ya. Apakah ini benar? Iya. Nah, sepertinya ada yang kurang di sini. Jadi 100 cm ke hektometer itu kan ada 4 tingkat ya. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 4 karena ada 4 tingkat. Jadi 100 dikali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 10 pangkat minus 2 seharusnya ya. Oke, kita lihat lagi ya, ini konversinya mulai dari 1 km sampai ke milimeter. Nah, ini ada semua contohnya. Oke, kita lanjut ke konversi massa ya. Konversi massa. Nah, ini sudah biasa Ustazah rasa ya, mau tingkatannya mirip dengan yang panjang tadi, bedanya ini kilogram sampai ke miligram. Setiap turun tangga itu dikali 10. Nah, sedangkan kalau setiap naik tangga dibagi 10. Ini dia. Oke, nah ini contohnya ya, selain dari yang di tangga itu. Nah, contohnya ada banyak 1 ton itu berapa kilo? 1000 kilometer 1000 kilogram maksud Ustazah. Nah, atau 10 dipangkat 3 kilogram. Nah, itu dipangkat ya, harusnya di atas penulisannya agak beda, nggak apa-apa. Kemudian 1 ton itu 10 kuintal atau 10 pangkat 3 kilogram. Nah, selanjutnya ada terus sampai ke bawah ada pon, ada miligram ya, miligram ke 1 ke kilogram itu berapa? Nah, jadi itu ternyata adalah 0,0000001. Nah, jadi ada 6 angka di belakang koma. Makanya ditulis jadi 10 pangkat minus 6 kilogram. Oke. Ya, lanjut ke konversi waktu. Nah, ini Ustazah rasa sudah biasa ya. Ada 1 menit 60 detik, kemudian 1 jam 60 menit ya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu ya, 1 triwulan, 1 caturbulan, 1 semester, ada 6 bulan. Nah, sampai 1 lustrum, 1 windu, dasawarsa, terakhir 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, 1 abad ada 100 tahun. Nah, ini Ustazah rasa sudah pada kenal dengan satuan waktu ini.
Kita lanjut ke konversi satuan besaran turunan. Nah, tadi yang kita bahas adalah konversi panjang tadi, kemudian konversi massa, kemudian konversi waktu ya. Jadi itu konversi satuan untuk besaran pokok. Yang tadi ini kita lihat bagaimana dengan besaran turunan. Ingat ya. Jadi satuan luas. Nah, satuan luas ini kan adalah besaran turunan dari satuan panjang ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini 1 km kuadrat sama dengan 1 juta meter kuadrat. Nah, di sini kan kelihatan ya, kalau tadi antara dekameter dari kilometer ke meter itu kan ada 3 tingkat ya, kilometer, hektameter, oke sebentar ya. Ya, jadi masih ingat ya tingkatannya yang begini. Nah, ini kilometer, ini hektometer, ini diameter, ini meter. Nah, ada 3 tingkat turunnya, 1, 2, 3. Jadi masing-masing itu ada, kalau dia kuadrat artinya masing-masing turun 100. Nah, makanya di situ jadinya nolnya ada 6 karena dia 3 tingkat ya. Kan kalau 3 tingkat 100, 10.000 dan 1 juta. Jadi makanya dia jadinya 1 juta begitu. Nanti tinggal dikali aja mau berapa. Misalnya kalau misalnya kita buat misalnya 10 km kuadrat, ini berapa? Tinggal dikalikan aja, 10 dikali dengan 1 juta, berarti 10 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Nah, ini makanya agak susah nulis kalau di PowerPoint yang memang lebih enak di papan tulis, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada konversi satuan volume. Nah, kalau satuan luas itu kan satuannya dikuadratkan ya. Misalnya satu luas persegi panjang itu ada 20.000 meter persegi atau meter kuadrat, itu kan satuan luas. Tapi kalau volume satuannya pangkat 3. Kalau di satuan luas tadi setiap tangga turunnya ada 100, kalau ini 1000 gitu. Jadi di pangkat 3 kan nolnya. Ustazah rasa ini sudah paham sih, karena di tingkat SD sudah belajar ya. Kemudian kita lihat nih konversi satuan volume dengan satuan lainnya. Nah, ini yang lain. Nah, ini yang biasa kita dengar ya, kalau kita beli minyak goreng atau kita isi bensin di SPBU. Itu kan biasanya berapa liter beli minyaknya. Nah, gini dia. Jadi 1 liter itu sama dengan 100 ml. 1 desimeter kubik ya, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 ml sama dengan 100 cc. Artinya apa? Artinya mililiter dengan cc ini sama nilainya. Nah, begitu. Jadi ini ada banyak contohnya ya, sampai ke bawah. Itu yang paling akhir 1 ml sama dengan 0,00001 meter kubik atau 10 pangkat minus 6 meter kubik gitu.
Oke, nah itu tadi dia penjelasan tentang notasi ilmiah dan konversi satuan ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Nanti kalau ada kendala boleh silakan ditanyakan langsung ke ustazah. Nah ini tugasnya di rumah. Nah jadi tugasnya itu di buku halaman 24. Ini semuanya tentang konversi satuan dan notasi ilmiah. Jadi tugasnya itu halaman 24 nomor 2 dari A, B, C, dan D, kemudian nomor 7 dan nomor 10 dari A, B, C, D, E sampai dari A, B, C, D, dan E. Nah ini silahkan tulis di buku latihannya, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom-nya. Nanti juga akan ustazah upload di tugas Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang dapat ustazah jelaskan hari ini. Nah, jadi ini sudah selesai bab 1 ya, tentang besaran dan pengukuran. Ini adalah materi terakhir ya. Nah, demikian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.